Edukasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonogodo, yang saya hormati Ibu Sumaryati selaku calon guru penggerak, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat yang luar biasa, sehingga bisa bersilaturahim dalam acara sosialisasi budaya positif terkait dengan kegiatan program calon guru penggerak. Ibu dan bapak sekalian, sholawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ibu dan bapak, acara pada pagi hari ini hanya singkat saja. Yang pertama nanti doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Amin. Kemudian ada pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya langsung pada kegiatan inti pada pagi hari ini, yakni sosialisasi budaya positif sebagai tugas dari tugas calon guru penggerak di Kabupaten Pacitan khususnya. Untuk itu kepada beliau Pak Amin untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina wa la akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jami'al afat wa taqaddilna bi jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rabbana inna antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa yang kita panjatkan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya pengarahan dan memberi motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Pak Gubernur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
sosialisasi dan administrasi dan administrasi antara kalau nggak salah itu artinya penyebarluasan budaya positif dari Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyebarluasan ini bermaksud untuk menularkan, saya kira untuk menularkan dari pengalaman atau tugas dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak, di mana kita supaya dapat mengikuti atau mengetahui untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru di dalam PBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini, yang tentunya untuk meningkatkan kualitas daripada sekolah ini. Kemudian terkait dengan itu tentu akan membawa kemajuan atau peningkatan mutu pendidikan pada sekolah ini. Perlu sekalian saya hormati, karena ini manfaatnya besar sekali, maka mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya sampai selesai, sehingga kita nanti dapat memetik atau memperoleh pengalaman atau hal-hal positif yang perlu kita kembangkan di sekolah ini, walaupun sebagian kita belum mengikuti CGP. Namun alangkah baiknya Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini nanti untuk bisa mengikuti calon guru penggerak, biar nanti sekolah kita tambah baik, tambah maju dan meningkat mutu pendidikannya. Bapak sekalian, sebetulnya ini kegiatan ini sangat khusus sekali, sehingga perlu kita tingkatkan dan mudah-mudahan untuk Pak Suki dan Bu Sumaryati nanti bisa menyelesaikan tugas-tugasnya untuk tugas-tugas yang akan datang, dan mari kita dukung sepenuhnya untuk calon guru penggerak ini untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Pada itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Ifrol motivasinya. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya adalah kita ikuti bersama sosialisasi budaya positif yang nanti akan saya pandu bersama dengan Ibu Sumaryati. Mohon izin Pak, saya berdiri Pak. Ibu dan Bapak sekalian, tiba saatnya kita belajar bersama terkait dengan budaya positif. Ibu dan Bapak, pada kesempatan pagi hari ini saya Basuki SPD bersama dengan Ibu Sumaryati SPD SD akan menyampaikan apa yang selama ini kita pelajari di program calon guru penggerak angkatan 7. Selama ini kita sudah belajar terkait dengan beberapa hal yang tentunya ini menjadikan satu motivasi yang bisa kita terapkan ke depan di lembaga kita pendidikan. Untuk itu, apa yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini akan kita sebarluaskan biar kita sama-sama tahu dan bisa bersama-sama belajar dengan kita. Intinya, sehebat apapun orang yang dalam satu lembaga, kalau tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama itu tidak ada artinya. Ibu dan Bapak,
pada kesempatan ini nanti saya akan berbagi. Saya di awal nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Sumayani. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, ini kegiatan ini merupakan kajian kami di program calon guru penggerak pada aksi nyata 1.4. Tentunya berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, diseminasi atau pemahaman, saya ulangi, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, kami berdua, saya Basuki dan Ibu Sumayani. Kebetulan kita yang mendapatkan amanah untuk belajar di Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ibu dan Bapak, dalam kegiatan guru penggerak, khususnya pada modul ini, konsep utama yang kita pelajari dalam modul budaya positif ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini nanti selama kurang lebih 1 jam lebih kita kumpas tuntas, kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya yakin sudah sering mendengar istilah yang namanya budaya, yang istilah positif sudah sering. Tapi kalau digabung budaya positif ini mungkin baru kali ini. Kalau budaya, kalau secara harfiahnya Bapak Ibu sudah sangat yakin semuanya tahu. Kemudian kalau positif berarti sesuatu yang bersifat baik kan begitu. Biasanya kalau positif itu yang bersifat baik. Di sini Bapak Ibu, budaya positif dimaknai bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara selalu menyuarakan bagaimana kita menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti kita nyembah murid, tidak, tapi memposisikan bagaimana kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak didik kita. Begitu. Selanjutnya pembelajaran paradigma baru. Ini tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan sudah terbiasa mengajar anak, itu sudah terbiasa. Tapi bagaimana ketika kita wujudkan pembelajaran itu dengan paradigma yang baru? Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Jadi ketika kita sebagai guru bisa menghamba pada murid, bisa memenuhi semua kebutuhan murid, tentunya ending dari kegiatan semua itu adalah kalau di Indonesia mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, kalau terkait dengan profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak Ibu masih sangat grace ingat di benak kita. Karena apa? Ini saat ini kita baru gencar-gencarnya mengikuti kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini fokus penekanannya memang pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya bagaimana kita untuk mewujudkan perubahan paradigma. Nah, ini tentunya ada teori yang disebut dengan teori kontrol atau ilusi kontrol. Ada beberapa ilusi yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dan dapat mengeluarkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini saya yakin di beberapa waktu sudah berpikir, oh saya di posisi ilusi yang mana ya? Saya yakin seperti itu. Karena kalau kita setiap hari menghadapi anak, pasti ada ilusi-ilusi ini. Selanjutnya, kemudian dalam perubahan paradigma itu ada yang disebut dengan stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, bagaimana posisinya ketika kita menerapkan stimulus respon dan bagaimana jika kita menerapkan teori kontrol? Ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama, bahwa dalam stimulus respon realitas atau kebutuhan itu kita anggap sama. Jadi kebutuhan anak itu sama. Kalau di teori stimulus responnya. Kemudian dalam teori kontrol itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Ada. Bisa diterima di bawah ini. Boleh ini? Oke, selanjutnya di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Terus pokoknya kodoh, tidak ini kodoh kabeh. Nah, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi sudah ada pemikiran yang berbeda. Untuk selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seakan-akan kita itu bagaimana tuh aku? Gitu. Kalau di teori stimulus respon, sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami kondisi anak. Oh, ternyata anak ini kalau saya ajak begini kok kurang anu ya. Mestinya anak ini punya pemikiran yang lain dan kita harus memahami. Itu kalau teori kontrol. Kita sebagai pengontrolnya. Bapak Ibu, selanjutnya dalam stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal anak-anak mungkin dari anak-anak kita kalau melakukan sesuatu kita anggap buruk, belum tentu menurut anak-anak itu buruk. Itu kalau teori stimulus respon. Sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak melakukan sesuatu yang kita anggap buruk, belum tentu anak-anak itu menurut anak-anak tujuannya buruk, belum tentu. Mungkin mencoba dan belajar untuk melakukan itu. Kita tidak tahu. Makanya nanti kita bisa memilih. Saya tepatnya menggunakan stimulus respon atau menggunakan teori kontrol. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini di teori stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi awakmu yang kontrol dengan pribadimu sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol diri kita. Artinya mengendalikan diri sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Begitu di teori kontrol. Untuk selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sangat berlawanan. Kemudian pemaksaan
ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita menerapkan stimulus respons, kalau sesuatu itu apa yang kita mau itu gagal, itu seakan-akan kita memberikan paksaan. Ayo, kamu harus gini dan seterusnya. Itu di stimulus respons. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya nanti ada materi terkait dengan kesepakatan dan teori. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Jadi harus win to win, ada solusi. Kemudian terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita mendengar istilah disiplin, itu apa yang dibina kita? Mesti yang pertama adalah aturan gitu, hukuman dan lain-lain. Iya Pak ya? Biasanya kalau ada kata disiplin itu mesti kita berpikir mesti ada aturannya, mesti ada hukumannya gitu. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, fatwa dan hukuman. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Belajar disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Justru hukuman tidak perlu diberikan. Ini di sini perkara di sini. Jadi dalam belajar disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman tidak perlu diberikan. Kemudian disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada diri orang lain untuk mendapatkan kemajuan. Artinya. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa sukuan, ancaman maupun hukuman. Kemudian siswa dalam melakukan disiplin positif tidak lepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi ketika anak-anak kita ajarkan disiplin positif, yang lebih afdal itu ketika anak-anak itu sudah menyadari bahwa kegiatan untuk melakukan kegiatan ini bermanfaat untuk dirinya, bukan atas dasar dorongan, atas dasar aturan yang ada dan tidak begitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini sesuai dengan teorinya atau pendapatnya Jean Gosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila yang saat ini baru benar-benarnya kita yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan IKN. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Di sini dalam teori ini ada 3 motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap melakukan kegiatan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini sebagai contoh dari motivasi ekstrinsik. Jadi ada pengaruh dari luar. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi semata-mata melakukan disiplin itu pengennya mendapatkan hadiah, mereka dikasih permen atau biasa. Saya kalau disiplin pasti dapat hadiah. Bukan kesadaran dari anak sendiri tidak, tapi dorongan utamanya pengen mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu. Itu juga masuk di contoh motivasi ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang sangat tepat untuk anak-anak kita. Tentunya untuk menimbulkan motivasi intrinsik perlu dampingan dari kita semua. Ingkang sosok Burodo Ingmadya Wangun Karso Tut Muri Handa. Sebagai pendidik tentunya slogan-slogan itu harus tertanam dalam benak kita dan semangat kita. Kemudian ada yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas berhasil. Dalam konsep disiplin dengan identitas gagal itu mengenal istilah hukuman dan penghargaan. Kira-kira selama ini bagaimana ya kita melakukan, termasuk kita memberikan hukuman atau termasuk memberikan penghargaan, dan semuanya itu ternyata konsep disiplin yang salah, yang gagal. Selama ini kan kita nggak bocah salah jadi hukum, naik bocah pintar jadi hadiah, kan gitu. Ternyata itu gagal, salah gitu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Yang dihukum itu mesti menjeri, bahasa Jawanya miteni, hati-hati dan seterusnya. Kemudian selain menyakitkan bagi yang kena hukuman, tentunya akan merasa tidak nyaman, gelisah dan seterusnya. Wah, itu saya kalau tidak berangkat pagi-pagi nanti ada Pak Yuyut di depan, pasti saya dihukum. Akhirnya kan tidak nyaman. Bisa saja anak itu kalau ditanya pas Pak Yuyut kemana gitu tidak di depan, langsung ditanya tadi kamu kenapa? Pasti jawabnya tidak, karena takut dihukum kan gitu. Karena ada sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin anak tersebut juga merasa takut ya, dengan hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian bersifat memaksa. Kalau hukuman itu spontan, saya yakin spontan, tidak ada yang terencana gitu. Makanya bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, tentunya kita mengintrospeksi bagaimana anak-anak itu mengaku, tetapi dari mereka pasti ada yang tidak mengaku, beralibi A, B, C dan seterusnya. Nah ini menimbulkan anak-anak didik kita yang tidak bersifat jujur, karena apa? Takut kalau menyampaikan pasti akan dihukum. Kemudian murid menjadi berdiam diri. Bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan itu juga tidak efektif. Karena apa? Akan ada rasa semacam ketergantungan. Kalau tidak dikasih penghargaan, ya santai-santai baik. Tapi ketika diiming-imingi penghargaan, mereka berubah-ubah. Nah, itu maksudnya. Jadi sangat tidak efektif memberikan penghargaan. Makanya di IKM sekarang itu tidak ada ranking, itu tidak ditulis. Dan kita tidak menyampaikan ke anak-anak. Kita yakin bahwa
Setiap anak, setiap siswa itu punya potensi yang berbeda. Yuyun punya potensi melukis yang luar biasa. Belum tentu si Yuyun bisa matematika dengan pintar. Jadi kita menghargai itu. Makanya di saat ini kita tidak memunculkan istilah ranking itu tidak. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Paling yang dapat hadiah ya sing amini sing pinter. Aku seorang mungkin kan. Akhirnya ini jawab. Iya benar. Pasti seperti itu. Kita juga sudah pernah menjadi siswa. Kalau anak yang pintar dicontohkan, yang biasa mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Nah ini yang dimaksud dengan merusak hubungan atau menimbulkan sifat diri. Kemudian selain itu mematikan kreativitas. Jadi ketika yang tidak mendapatkan penghargaan akhirnya males. Terus mau berinovasi itu tidak mau. Dia tidak dapat walaupun mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya menurut mereka pasti tidak mendapat hadiah. Yang dapat hadiah ya si A. Kan begitu. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah ini menghukum dengan sistem ranking itu ternyata semacam hukuman bagi yang tidak punya prestasi. Akhirnya disebutkan ranking 25 kan minder. Besok mau dia sudah jual. Makanya Bapak Ibu, mari kita menghindari sistem-sistem yang selama ini sudah kita yakini benar, ternyata ada teori baru yang membuat kita tergugah. Bagaimana anak-anak ini kita bisa memposisikan anak-anak dengan punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan antara A, B, dan C. Kita menghargai kelebihan dan potensi dari anak-anak yang kita didik. Selanjutnya merawat hak menghargai dirinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya pikir tidak bisa saya jelaskan. Next, konsep balik. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Muncul istilah ini. Saya yakin ini sesuatu yang baru dari Bapak Ibu. Kita juga tahu ini dari program guru penggerak ini. Ada istilah konsekuensi dan ada istilah restitusi. Apa itu? Nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Bu Sumaryati di slide berikutnya. Baik, terkait dengan konsekuensi. Itu penguatan jarak pendek. Artinya ketika kita menerapkan konsekuensi akan ada perubahan terhadap siswa-siswa kita dalam jangka pendek. Sementara bagaimana yang lebih baik untuk anak-anak kita nanti akan ada teori selanjutnya. Yang berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi konsekuensi itu perlu dimonitoring. Kemudian stimulus respon seperti yang saya sampaikan tadi, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Di mana konsekuensi ini sebagai konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti akan ada segitiga restitusi. Kalau ada kasus seperti ini, itu solusinya seperti apa? Kita sebagai pendidik harus melakukan apa? Itu nanti dijelaskan sama Bu Sumaryati. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Nah, ada kasus, berarti kita mencari masalahnya, tidak malah menyalahkan. Suatu contoh, anak-anak kita melakukan kegiatan di dalam ruangan yang semestinya kegiatan itu di luar ruangan. Itu harus ada semacam cara atau teknik untuk menyampaikan ke anak. Nanti ada videonya juga akan disampaikan Bu Sumaryati. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini luar biasa. Ketika anak-anak didik kita itu sudah bisa menghormati dirinya,
dan orang lain ini adalah salah satu ekspektasi kita sebagai pendidik. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, bukan karena takut dari orang lain atau yang bersifat ekstrinsik. Cenderung bagaimana kita berhasil itu ketika ada motivasi intrinsik yang dilaksanakan kesehariannya. Berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ketika ada masalah, dicari solusinya dengan tahapan-tahapan yang benar. Saya anak-anak itu malah merasa sadar, oh ternyata ini salah yang saya lakukan. Dalam benaknya seperti itu. Sehingga mereka itu bisa ada perubahan kemudian tidak, sekali lagi tidak berasal dari pengaruh orang lain, akan tetapi berasal dari dirinya sendiri. Ibu dan Bapak, ini materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman calon guru penggerak yang lain di sekolah kita. Pada Bu Sumaryanti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Basuki yang telah menyampaikan sosialisasi budaya positif untuk konsep pertama sampai konsep yang ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya ingin melanjutkan dari pemaparan Pak Basuki yang mana giliran saya adalah konsep selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mengapa Bapak Ibu Guru kita harus paham dengan kebutuhan dasar manusia? Karena dalam melaksanakan suatu tindakan, kita harus paham betul dengan atau harus tahu apa kebutuhan dasar anak kita. Adapun kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Kebutuhan bertahan untuk hidup di sini bersifat fisiologis. Misalnya, itu dalam pemenuhan kesehatan, makanan, dan pemenuhan rumah atau tempat tinggal. Kebutuhan dasar yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang itu merupakan kebutuhan psikologis, meliputi hubungan sosial, itu baik hubungan di keluarga maupun di masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu selalu digolgolkan bagi anak. Contohnya, apabila anak mempunyai prestasi, dia ingin diakui, dia ingin menjadi yang pertama, seperti itu. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan untuk melaksanakan otonomi sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, di mana anak-anak membutuhkan atau orang itu pasti membutuhkan rasa senang dalam hidupnya. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, tindakan yang sama dapat dilatari oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Saya ulang lagi, tindakan yang sama dapat dilatari oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Oleh karena itu, kenali kebutuhan dasar siswa Anda. Itu menurut William Grossen. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep budaya positif selanjutnya adalah posisi kontrol. Dalam kegiatan sehari-hari
pasti melihat anak atau menjumpai anak mempunyai masalah. Dalam membimbing dan membantu anak yang mempunyai masalah, kita harus memiliki posisi. Posisi apakah itu? Yaitu adalah posisi kontrol. Di sini saya paparkan nanti 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima atau yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol, marilah kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini ada sebuah gambar yang di situ akan menjelaskan tentang posisi kontrol penghukum. Itu sebagai posisi kontrol yang pertama. Seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kalau fisik itu biasanya ada yang menjewer, ada yang mencubit, seperti itu. Untuk verbal biasanya ada yang berkata-kata kasar terhadap anak, contohnya seperti itu. Guru dalam posisi kontrol penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, itu dengan kata-kata yang kasar. Terus selanjutnya, kamu selalu saja salah. Itu adalah contoh-contoh dari kata yang dilontarkan oleh seorang guru sebagai posisi penghukum. Konsekuensi dari akibat penerapan posisi kontrol penghukum adalah anak akan menjadi pemarah, anak akan merasa takut, bahkan anak akan menjadi pendendam dan bersifat agresif. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Guru biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Misalkan anak-anak merasa bersalah, takut, dan suasana di kelas menjadi hening atau mencekam, seperti itu. Konsekuensi dari akibat penerapan posisi kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Sikap seperti ini kadangkala lebih berbahaya dari penghukum, Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena emosi pada anak-anak itu akan tertanam rapat di dalam hati murid, sehingga murid menahan perasaan. Ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Biasanya Bapak Ibu guru dekat dengan anak-anak. Apa yang biasa diucapkan oleh Bapak Ibu guru? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti Ibu yang membantu. Itu sering Bapak Ibu guru ucapkan kepada anak-anak.
Ini body posisi sebagai teman. Sedangkan konsekuensi dari penerapan posisi kontrol sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dia nggak mau dan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ini berdampak positif. Juga nanti akan berdampak negatif. Nah, jadi yang dampak negatifnya nanti murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, murid yang sudah tergantung pada guru tadi, dia akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dengan guru yang lain dia tidak mau, pokoknya ya guru itu, karena dianggap sebagai teman. Akibat yang lain adalah dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Jadi anak-anak kalau sudah akrab dengan guru yang satu, sudah menganggap gurunya itu sebagai teman, ya mintanya sama dengan guru itu saja. Kalau misalnya dikasih nanti sama Pak Yuyut, nanti sama itu, ya saya mintanya sama Pak Basuki, karena anak-anak sudah merasa akrab, merasa senang dengan figur yang mereka inginkan. Next, ya. Posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Ciri-ciri dari pemantau adalah guru itu bersuara atau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Apa yang sering dikatakan oleh guru pada posisi kontrol pemantau? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi guru itu nadanya datar, tidak tinggi. Itu di posisi pemantau atau monitor. Konsekuensi dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi. Jadi Bapak Ibu guru tidak menunjukkan emosi, tetapi guru tetap memantau murid yang telah melanggar peraturan. Jadi murid yang melanggar peraturan itu tetap dimonitor, tetap dipantau oleh Bapak Ibu guru. Ya, posisi kontrol selanjutnya atau yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol yang terakhir, manajer, adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Manajer dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di dalam posisi kontrol manajer itu biasanya guru atau Pak Guru akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini adalah posisi kontrol yang paling baik, yaitu di posisi kontrol manajer. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selama ini Bapak Ibu guru sudah berada di posisi kontrol yang mana? Pak Yuyun? Jadi kelima posisi kontrol ini sudah berada di posisi mana sampai sekarang ini? Ya, yang pasti sudah semuanya. Tetapi yang paling baik adalah di posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, dan yang paling baik lagi adalah di posisi manajer. Konsep budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik nanti dapat kita gunakan untuk membuat kesepakatan bersama. Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu ini untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu guru yang saya hormati, ketiga kalimat ini bisa digunakan sebagai kalimat pertanyaan pemantik untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini ada sebuah pertanyaan juga. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu guru, kalau di dalam kelas seperti yang sudah saya terapkan di kelas, saya juga sudah membuat keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama anak-anak. Saya lagi, mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak mendapat dorongan dari dalamnya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 1998. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk melakukan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka, sehingga membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau peraturan itu pasti membuat anak menjadi tidak nyaman dan terpaksa untuk melakukannya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini ada langkah atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan kelas atau pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi tidak boleh ada kata jangan atau tidak ada kata yang tidak boleh. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Ya, nanti ada contoh-contoh Bapak Ibu Guru tentang kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sekarang kita lanjutkan. Hal yang harus kita perhatikan lainnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak boleh panjang-panjang kalimatnya, tidak boleh terlalu banyak jumlahnya. Yang penting keyakinan kelas itu sudah mencakup curahan hati anak. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita tidak boleh meniru dari sekolah yang lain. Kita tidak boleh meniru dari kelas yang lain. Kita ya harus sesuai dengan kondisi di lingkungan kelas kita. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak diminta bersama-sama membuat atau menuliskan keyakinan kelas. Biasanya kalau saya itu kemarin di secari kertas, anak-anak menuliskan, setelah itu ditempel pada suatu tempat. Nah, nanti dari itu kita dapat simpulkan dan dapat kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu Guru, saya tadi menyajikan contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Yang pertama terkait dengan disiplin. Contoh kalimatnya adalah datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan tidak boleh kamu terlambat. Yang kedua terkait dengan religius. Contoh kalimat keyakinan kelasnya adalah mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu terkait dengan religius. Yang ketiga terkait dengan toleransi. Contoh kalimat dalam keyakinan kelasnya adalah menghormati guru dan teman, saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai sesama. Itu adalah terkait dengan toleransi. Yang keempat terkait dengan peduli lingkungan. Contoh kalimat untuk keyakinan kelasnya adalah melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah beberapa contoh kalimat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu antara kelas yang satu dan kelas yang lain berbeda-beda. Karena apa? Keyakinan kelas itu merupakan curahan pendapat dari anak-anak atau warga kelas itu sendiri. Selanjutnya, konsep budaya positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi.
segitiga. Jadi bentuknya segitiga, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang digunakan dalam tahapan-tahapan segitiga restitusi. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh kalimat berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, ada contoh kalimat yang sering digunakan, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat dalam menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu Guru, tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, apa sih restitusi? Pasti Bapak Ibu Guru bertanya-tanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang berpikir tentang menjadi orang seperti apa, yaitu pastinya tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pengertian dari restitusi. Sekarang ciri-ciri restitusi. Dalam membuat restitusi nanti kita harus tahu Bapak Ibu Guru ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak disendirikan, tetap dikembalikan kepada kelompoknya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini ada tujuan. Tujuan apa? Yaitu tujuan restitusi. Apa sih tujuan dari restitusi? Itu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian budaya positif
di sekolah. Sekarang langkah restitusi, sama dengan tadi Bapak Ibu Guru. Di depan ada tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu Guru, ini adalah video tentang penerapan saya. Mohon diperhatikan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, itu tadi penerapan saya dalam seketika restitusi bersama anak-anak. Di dalam video tadi pasti ada tahapan-tahapan restitusinya atau langkah-langkah seketika restitusinya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di dalam video tadi, guru menanyai siswa terkait perilaku sebagai sisi positif mereka. Kamu suka bermain bola voli ya? Yang kedua, kamu ingin menjadi pemain bola voli ya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru menanyai siswa terkait perilaku yang salah itu baik atau tidak, yaitu bermain bola voli di perpustakaan itu baik atau tidak. Yang kedua, bermain bola voli itu sebaiknya di mana? Mengapa bermain bola voli di perpustakaan tidak baik? Itu pasti anak-anak menjawab. Ini terkait dengan video yang saya tanyakan tadi Bapak Ibu Guru, karena videonya tadi suaranya kurang keras, maka saya lanjutkan untuk langkah-langkah dari seketika restitusi yang ada pada video. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam video tadi, guru menanyai siswa terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Contohnya, bermain bola voli di perpustakaan itu mengganggu teman yang sedang membaca. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau sudah bertanya seperti itu, guru akan bertanya lagi, keyakinan kelas kita yang mana? Pasti anak-anak nanti menjawab. Kalau dalam video itu tadi anak-anak menjawab saling menghargai sesama teman. Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari kami yang melanjutkan dari pemaparan Pak Basuki. Sebelum saya menutup, bahwa menurut PHD atau Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan seorang petani, di mana petani itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan atau menjaga atau menjadikan lebih baik tanamannya. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengolah tanahnya menjadi subur, memberi pupuk, memberi air, dan bahkan menghilangkan ulat-ulat atau hama yang mengganggunya, sehingga tanaman padi itu akan tumbuh menjadi subur dan baik. Dari kalimat itu dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab guru adalah menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang positif, yaitu
Positif yang bagaimana? Yaitu lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Sekian, saya serahkan kembali ke Pak Basuki. Terima kasih Bu Sumaryati. Boleh tepuk tangan untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak. Demikianlah apa yang menjadi aksi nyata kami berdua dalam menyampaikan apa yang telah kita peroleh di program Guru Penggerak di Kabupaten Pacitan khususnya. Untuk itu harapan kita berdua, monggo kita berkreasi, monggo kita berinovasi bagaimana menciptakan sekolah yang aman, nyaman, tentunya yang menyenangkan. Kami berdua dalam menyampaikan materi pemaparan diskriminasi sosialisasi budaya positif ini, kalau ada yang hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, marilah selalu kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufron dari SDN 2 Wonogodo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Saya adalah kepala sekolah dari calon guru penggerak angkatan 7 Pak Basuki dan Ibu Sumaryanti. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah meluncurkan program guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak ini di sekolah saya, nyata adanya perubahan. Dengan harapan nantinya bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain di SD 2 Wonogodo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Taufik dari SDN 2 Wonogodo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan. Saya adalah guru PJOK, rekan sejawat dari Bapak Basuki dan Ibu Sumaryanti, calon guru penggerak angkatan 7. Dengan adanya guru penggerak ini, nyatanya di sekolah kami terdapat banyak sekali perubahan-perubahan, terutama kaitannya dalam kegiatan pembelajaran. Terus dengan harapan nantinya setelah Bapak Basuki dan Bu Sumaryanti ini segera rekan-rekan yang lain untuk bisa mengikuti dan bisa lolos dalam seleksi guru penggerak selanjutnya. Demikian harapan dan pesan-pesan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.